Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Remaja, tempat ngobrol santai tapi bermakna. Bareng aku Samsa yang biasa dipanggil Caca. Dan aku Jihan. Hari ini kita bakal bahas suatu topik yang sangat amat terkenal di kalangan remaja zaman sekarang, yaitu pergaulan bebas. Nah, topik yang serius tapi penting banget buat kita bahas bareng-bareng. Oke, kalau menurut Caca sendiri, apa sih Ca arti pergaulan bebas itu? Kalau menurut aku itu ya, pergaulan bebas itu kayak seseorang yang pergaulannya yang udah nggak sesuai dengan norma-norma, dari norma agama, kebudayaan, dan norma sosial. Bener banget Ca, apalagi sekarang itu banyak banget kasus pergaulan bebas. Nah menurut kamu Ca, dampak dari pergaulan bebas itu kayak gimana sih? Sekilasnya aja. Dampaknya itu sangat negatif banget karena bisa merusak masa depan remaja, merusak moral juga, dan merusak lingkungan keluarga juga. Bener banget Ca, apalagi di zaman sekarang ini itu remaja itu sangat amat dikhawatirkan karena mereka itu sering ikut-ikutan yang namanya dari media sosial. Bener banget, kadang tuh dari awalnya itu semisal ya ada sosok remaja itu main sampai malam, terus itu mainnya itu bukan hanya sekedar main, namun juga biasanya itu ya minum-minuman keras gitu juga. Bener banget Ca, biasanya kayak gitu itu tergantung dengan lingkungan pertemanan mereka. Karena lingkungan pertemanan di zaman sekarang ini guys, itu sangat amat mempengaruhi pergaulan kita. Bener banget tuh. Karena kalau kita punya teman yang mengarahkan kita ke hal negatif, pastinya kita juga akan ikut dan dapat itu. Jadi kita tuh ya sebagai remaja itu harus pinter-pinter banget buat milih lingkungan pertemanan yang positif, bukan yang negatif. Oke, nah kalau menurut kamu Ca, di kalangan remaja yang sekarang itu pergaulan bebas itu kan sangat amat merajalela. Menurut kamu penyebabnya yang paling besar itu apa Ca? Penyebabnya ya, kalau biasanya itu remaja-remaja sekarang di Indonesia itu pacaran yang berlebihan, sampai tuh ketika berpacaran ya terus berlebihan, kebablasan, itu bisa merusak semuanya, mulai dari keluarga sampai merusak diri sendiri juga. Bener banget Ca, karena ya sekarang itu remaja itu yang mengikuti tren-tren zaman sekarang, terutama pacaran itu sangat dinormalisasikan. Padahal itu bukan suatu contoh yang baik. Benar. Dan kalau misalnya pacaran itu mereka tuh tanpa malu mengunggah itu semua di sosial media yang bisa ditiru sama orang lain. Bahkan tuh ya sekarang tuh di era sekarang pacaran itu di luar ruangan, terang-terangan, entah itu melakukan hal yang tak senonoh maupun apapun itu di luar ruangan. Banyak banget, viral banget itu di TikTok, Instagram gitu. Bener banget Ca, habis itu juga yang paling berbahaya itu bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah. Bener banget. Nah itu tuh sekarang banyak banget kasus di Indonesia yang menyiarkan tentang kehamilan di luar nikah. Bahkan itu pun kehamilan di luar nikah itu juga menyebabkan kerusakan terhadap diri sendiri. Bahkan banyak banget ya semisal hamil di luar nikah lalu itu ia lebih memilih melarikan diri, yaitu entah bunuh diri, lalu tidak ke rumah itu cuma gitu-gitu aja, terusan itu bahkan bayi pun bisa dibuang di mana aja. Bener banget Ca, sekarang itu banyak banget ya berita yang beredar mengenai hal-hal seperti itu. Nah menurut tanggapan kamu tuh gimana sih Ca? Kalau menurut aku ya sekarang itu pinter pilih-pilih teman, pinter pilih-pilih pacar juga. Semisal nih ya, karena tuh pacaran itu pasti ada hawa nafsunya. Jadi kita tuh pacaran tapi melakukan yang hal positif aja, seperti usaha atau apa, entah itu usaha yang jualan atau apa gitu.
Iya, kalau gitu kan istilahnya itu kita bisa menguntungkan bukan satu pihak aja, Iya. tapi kedua pihak juga. Benar Jadi bagaimana cara kita berhubungan itu tergantung bagaimana diri kita sendiri menanamkan hal tersebut. Nah, kalau menurut aku biasanya penyebab yang paling besar itu juga tergantung bagaimana orang tua. Nah, ini paling banyak banget yang kita temui kasus di mana bahwa anak-anak yang terlibat dalam pergaulan bebas itu kurangnya kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Bener banget. Jadi kita tuh misal ya anak remaja itu di dalam rumah tuh nggak berbicara, nggak pernah cerita, jadi cuma diem-diem aja. Terus keluar rumah sampai malam itu karena orang tua udah nggak memperhatikan kita. Iya, Ca, karena orang tua zaman sekarang itu ya kurang memperhatikan bagaimana pergaulan anaknya. Karena mungkin anak itu merasakan ketidaknyamanan dari orang tuanya karena mungkin terlalu sibuk bekerja, atau mungkin ketika anaknya di rumah mereka tidak memberikan perhatian penuh, sehingga anak itu merasa tidak nyaman dan kurangnya kepercayaan diri untuk bercerita terhadap orang tuanya. Bener banget itu. Dan sebagai orang tua ya, kalau di rumah itu perhatikan anaknya, buat aja biar dia itu bisa cerita gitu ya, biar leluasa gitu loh. Bener banget. Cairkan suasana buat anaknya, karena orang tua pun juga nggak pernah tahu ya pergaulan anaknya itu di luar rumah itu gimana gitu. Bener banget, karena orang tua itu memiliki peran penting untuk pendidikan anak dan masa depan anak ke depannya. Karena orang tua itu adalah guru kita sejak kecil. Jadi orang tua itu sudah pastinya harus menanamkan apa yang perlu anak mereka dapatkan sejak kecil untuk mempengaruhi masa depan mereka. Dan bahkan tuh ya sekarang itu di berita-berita itu banyak banget bullying. Itu Ya, juga itu termasuk juga salah satu banget. dampak dari pergaulan Iya, bebas. benar banget. Bahkan ya bullying ini sampai menjadi kematian, entah itu dia depresi ataupun apa, itu tuh banyak banget sekarang berita-berita tentang bullying. Bahkan itu bullying itu bukan hanya remaja ya, namun anak kecil, anak SD juga sudah. Iya, di bawah umur bahkan, Iya. Ca. Bener banget. Nah, itu tuh benar-benar memang mempengaruhi banget ya pergaulan lingkungan, terutama itu tergantung dari lingkungan mereka. Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi bagaimana reaksi terhadap diri kita. Nah, habis itu, Ca, selain bullying, aku tuh juga menemukan beberapa anak yang di bawah umur itu melakukan hal yang tidak seharusnya dan mengonsumsi hal yang tidak seharusnya, yaitu seperti narkoba. Itu banyak banget, Ca. Bahkan di kalangan anak SMP pun itu juga sering terjadi, bukan hanya di anak laki-laki saja loh, tetapi juga di perempuan juga ada. Bener banget. Bahkan anak perempuan itu ya, kalau pergaulan bebas sekarang itu merokok itu sudah dinormalisasi. Bener Kan nggak sih, banget. ya kan? Perempuan itu juga banyak banget, bahkan mereka tanpa malunya mengumbar itu di sosmed dan seolah-olah mereka merasa kalau itu keren banget. Bener banget. Bahkan nggak hanya di sosmed ya, di dunia nyata, entah itu di jalan tuh aku pernah ketemu kayak kenapa gitu loh, perempuan itu rokok di pinggir jalan kayak gimana gitu loh. Kalau Semalamnya. mungkin mereka ketika pikiran mereka sudah terpengaruh oleh hal itu, mereka tuh nggak mikir akibatnya apa buat diri mereka, Cak. Karena hal seperti itu tuh bukan hanya menyebabkan kerusakan dalam diri mereka, tetapi juga kerusakan mengenai kesehatan serta mental mereka Bener juga. banget Cika Jihan. Karena kan ya sekarang itu dari pergaulan bebas ini tuh yang merusak itu bukan hanya mental, terus diri kita sendiri, bahkan kesehatan juga bisa merusak kesehatan. Bener banget, apalagi jika ngomongin kalau soal kehamilan di luar nikah. Biasanya itu sering terjadi penyakit yang namanya HIV atau AIDS. Ya, bener. dan sampai sekarang dokter di Indonesia itu masih belum menemukan penawar dari penyakit itu, dan itu bisa sangat merugikan bahkan menyebabkan kematian loh.
bahkan tuh ya kak ya, sekarang itu anak di bawah umur tuh udah memiliki sosial media loh, dan itu tuh videonya tuh enggak yang bermanfaat, malah salah pergaulan juga, seperti Bener joget-joget banget. gitu loh. Nah iya Ca, aku juga banyak banget nemuin anak kecil di bawah umur yang memiliki akun sosial media sendiri tanpa pengawasan orang tua. Kalian pasti pernah lihat kan di Instagram itu banyak banget yang tidak sesuai dengan umur mereka, karena mereka memposting hal itu meniru hal yang sedang tren di kalangan orang dewasa. Dan itu tuh tanpa pengawasan orang tua ya, jadi orang tua itu tidak memperhatikan penggunaan HP. Bener banget, jadi mereka nggak dikontrol sama orang tua mereka. Tapi juga ada beberapa anak itu yang memposting hal yang Positif. ya bener banget, karena itu dipantau sama orang tua ya, kayak mereka misalnya memposting aktivitas mereka, Bener menggambar, banget, mengikuti bener, lomba iya. gambar, itu banyak banget. Tapi ya sayang banget ya buat anak-anak kecil yang sekarang itu sudah memiliki sosial media, bahkan tuh akun sosial media itu kan untuk umur itu harus di atas 10 tahun kan. Tapi sekarang tuh anak-anak zaman sekarang itu ya, kalau nggak bermain sosial media itu kayak merasa kudet, Iya, nggak bisa mengikuti banget. tren zaman sekarang. Salah tuh trennya itu yang diikutin yang negatif-negatif, Nah, bener joget-joget banget. itu banyak banget di Instagram. Karena mereka masih kecil Ca, Iya. jadi mereka itu nggak mikirin apa sih dampak yang akan mereka dapatkan dari hal tersebut. Nah kalau menurut kamu Ca, bagaimana solusi untuk mengatasi pergaulan bebas ini? Kalau solusi dari aku ya, buat kalian remaja sekarang itu harus pinter banget milih temen, terus punya prinsip juga yang Bener. Oke, kalau dari soal memilih teman, karena kita pasti itu memilih teman yang seharusnya membawa kita untuk menuju ke hal yang positif, bukan hal yang negatif. Kita memilih teman untuk bisa mengajak kita melakukan hal positif, tidak menimbulkan dampak yang negatif juga. Karena lingkungan dan pertemanan itu sangat mempengaruhi pergaulan kita. Bener banget, bahkan tuh ya buat sekarang remaja-remaja yang udah terlanjur salah pergaulan, seharusnya itu harus kita dukung buat keluar dari pergaulan. Tapi sekarang tuh malah ya teman-teman kita itu nggak mendukung kita buat keluar dari pergaulan, tapi malah membuli, memviralkan, Iya, bener menghujat, banget, seperti Suja. itu, berkomentar buruk. Jadi kita tuh jadi tambah takut, rasa mental kita tuh jadi menciut. Yang merasa terintimidasi Iya, dengan adanya hal benar. seperti itu. Nah, kalau yang kedua, solusi dari aku itu kita harus mendekatkan diri ke Tuhan. Karena ketika kita mendekatkan diri ke Tuhan, maka insya Allah kita akan diberikan bimbingan oleh Tuhan untuk menuju hal yang benar. Karena hati yang tenang itu pasti dekat banget dengan Tuhan. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, pasti iman kita akan merasa kuat dan pasti kita itu tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Bener banget Kak Jihan. Kalau menurut aku, solusi yang ketiga adalah curhat dengan orang tua. Seperti yang udah kita bahas tadi ya, Ca. Iya. Kalau mungkin anak zaman sekarang itu sangat susah banget untuk berkomunikasi dengan orang tua, karena yaitu adanya hal yang merasakan diri mereka bahwa mereka itu malu, habis itu kayak kurangnya rasa keterbukaan, dan itu tuh karena tidak ditanamkan oleh kedua orang tua mereka, Ca. Iya, mulai dari kecil nggak ditanamkan buat Bener banget. cerita-cerita, sharing-sharing gitu kan. Iya, kalau anak zaman sekarang itu merasa kayak, aduh aku cerita sama orang tua tuh kayak malu, kayak apaan sih udah gede udah bisa Iya. semuanya sendiri gitu Apalagi kan. takut, ada rasa takut gitu. Takut dihakimi oleh orang tua Takut. mereka. Nah, kalau menurut aku solusi yang ketiga yaitu ini, kita harus berani untuk berkata tidak dan menolak kepada hal-hal yang negatif. Ketika semisal ya ada remaja yang dipengaruhi buruk hal negatif oleh teman, itu dikatakan tidak gitu aja, karena tuh orang itu terkadang itu ada ya orang yang nggak enakan. Nah, itu biasanya kalau Gen Z mengatakan itu yang namanya people pleaser. Banget orang yang nggak enakan, terus kita tuh diajak yang hal-hal negatif, terus kita ya ayo aja gitu. Bahkan itu rasa ingin tahu remaja itu sangat tinggi banget ya. Bener banget,
terkadang dari ajakan dan penolakan itu mereka tuh timbul yang namanya rasanya penasaran. Bener banget. Rasa ingin tahu, awalnya coba-coba, akhirnya jadi kecanduan. Oke, terima kasih untuk hari ini Kak Caca. Sama-sama Kak Jihan. Jangan lupa ya teman-teman share video ini. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Jerry Mamawati. Dan saya Caca. Sampai jumpa lagi. Dadah.